Oke, balik lagi bersama gue di channel FGH Kreatif. Seperti biasa, gue akan berbagi tutorial untuk di bagian pewarnaan atau di bagian coloring dan juga sekaligus di bagian shadingnya. Jadi buat kalian yang masih penasaran dengan cara pewarnanya, bisa tonton video ini aja. Nah, di sini gue mulai dari warna dasarnya nih, warna basic. Nah, untuk cara pewarnaannya biasanya gue langsung fill tools saja. Kemudian untuk di bagian layer ya pastinya menggunakan layer yang banyak juga sama seperti yang kemarin lah. Tapi di sini masih menggunakan cara yang jadul-jadul ya. Jadi gua habis itu biasanya full coloring dulu, setelah diwarnai, kemudian select all dan select outline, kemudian gua langsung hapus outline-nya saja. Nah, seperti itu ya untuk pewarnaan di bagian keseluruhan yang menggunakan cara yang sama. Kemudian next gua akan lanjut ke bagian yang namanya shading. Nah, di sini gua langsung ke bagian shading setelah ya tentunya setelah semua pewarnaan beres ya. Lanjut aja langsung ke bagian shading. Untuk bagian shading tersendiri biasanya gua mulai dari yang paling lebar dulu. Misalkan di sini kan bodinya ya yang paling kelihatan bagus. Kemudian gua mulai dari bagian tersebut dulu. Ya tentu dengan segala pertimbangan yang gua udah persiapkan lah. Kayak misalkan kan kendaraan itu yang paling dominan itu ya bagian bodinya. Jadi gua detailkan dulu untuk di bagian body. Kemudian kalau untuk bagian outline biasanya gua mulainya itu dari bagian luar. Dan buat kalian yang belum nonton lah bisa nonton video yang sebelumnya. Untuk bentuk mobilnya masih sama karena ya gua biasanya pisah-pisahkan biar ada yang mau belajar outline ya fokus outline, untuk yang masih bingung di bagian shading ya bisa langsung ke bagian shadingnya aja. Di sini gua langsung menggunakan teknik shading yang biasanya gua gunakan, yaitu dimulai dari warna gelap. Nah, tapi bukan berarti yang paling gelap ya, tapi sedikit lebih gelap dari base color atau warna dasarnya. Kemudian untuk bagian sisaannya tinggal segmen-segmen aja karena ya prosesnya seperti itulah memang. Supaya hasilnya lebih bagus dan lebih rapi juga, kalian tinggal di apa ya, ditersingkan saja ke bagian warna-warna gelapnya. Nah, kenapa untuk vektor itu lebih dominannya ke tracingan? Ya, dikarenakan orang ingin mengubah dari asli ke semi-semi kartun. Ya, jadinya seperti itulah dengan proses yang namanya tracing. Kemudian setelah di bagian shading selesai, lanjut aja langsung ke bagian highlight. Karena di sini untuk pencahayaannya lumayan terang banget. Jadi untuk shading bisa cukup menggunakan satu saja. Atau kalau misalkan masih kurang bisa tambahkan satu shading lagi. Tapi bagi gua satu aja udah cukup karena di sini yang lebih dominannya kan warna terang ya. Jadi biasanya gua gunakan warna terang itu ya untuk mewarnain ke bagian keseluruhannya. Nah, di sini bisa kalian perhatikan cara gua shading ya seperti ini emang. Shading kemudian highlight dan lain-lain biasanya gua menggunakan cara seperti ini, bisa select all kemudian bisa di segmen dan lain-lain, banyak lah sebenarnya cara untuk di bagian tersebut itu. Tapi biasanya gua yang lebih dominan ya menggunakan cara yang seperti ini. Shading kemudian highlight dan warna terang lah. Nah, biasanya gue tracingkan seperti itu aja. Bisa menggunakan duplikat kemudian di combine atau digabungkan. Bisa menggunakan segmen ya itu bebas, terserah kenyamanan kalian aja. Nah, kalian bisa perhatikan alur-alur yang biasanya gue gunakan ya tentunya sesuai dengan arah cahaya yang datang. Jadi misalkan cahayanya dari sebelah kiri ya ikut aja sebelah kiri. Kemudian untuk lekukan-lekukannya kalian tidak usah terlalu fokus ke setiap lekukannya, tapi kalian bisa dengan cara uh, improvisasi lah. Kan kalau bentuk mobil itu banyak lengkungan, kemudian setiap tonjolan itu kan apalagi banyak objek, jadi banyak pantulan-pantulan yang masuk
ke area bodi mobil tersebut. Jadi kalian bisa sesuaikan aja di bagian itunya, kemudian tinggal kalian tersingkat saja. Oh, berarti misalkan seperti ini ya, ada garis-garis yang cerah. Oh, berarti ini bisa langsung di fullkan warna cerah. Nah, seperti itulah pokoknya. Kemudian untuk bagian yang lebih terangnya lagi nanti tinggal dikasih warna yang lebih terang, atau di highlightnya itu tinggal tambahkan satu warna terang, kemudian tinggal kasih garis itu untuk menimbulkan si bodi mobil tersebut supaya bodi mobilnya lebih terlihat timbul lah, seperti itu ya caranya. Dan kalau untuk proses shading itu banyak sebenarnya caranya, bukan hanya satu aja tapi lebih dari satu ya. Ada yang menggunakan duplikat, ada yang bermain hanya di satu layer ya. Pokoknya beda-beda lah, tergantung dari orangnya juga. Nah, ini seperti yang gue contohkan tadi ya, bagian yang garis-garis itu biasanya gue langsung dibikin di satu objek aja. Tidak mengikuti jalur-jalur yang tadi garis-garis itu, karena itu tentunya kayak objek yang eh, memantul dari si bodi mobil tersebut. Jadi kalian bermainlah dengan cara-cara seperti itu, karena jujur gue juga dulu masih bingung dengan cara-cara yang seperti ini tuh, tapi seiring berjalannya waktu gue mulai terbiasa dan mulai lebih baik lagi dalam membuat gambar. Nah, jadi kalian juga bisa tiru ya cara yang gue gunakan ya, menggunakan cara tersebut. Ini untuk bagian bodi mobil. Kemudian kita akan lanjut ke bagian velg dan aksesoris yang lainnya. Oke, di sini gua langsung ke bagian velg. Untuk di bagian velg, karena bentuknya lingkaran, kalian bisa menggunakan tools yang namanya ellipse tools. Tapi kalian harus bertahap juga ya. Misalkan di bagian luar ada warna gelap, di dalamnya ada warna terang, ya kalian mau gak mau harus tumpang-tumpang seperti yang gua lakukan ini ya. Jadi ada beberapa tahapan yang harus diselesaikan dan juga harus dilewati lah. Tidak hanya satu kali misalkan udah shading udah, tapi ya seperti yang gua terapkan seperti ini ya. Menggunakan tools yang namanya gabungkan atau combine. Kemudian kalian tinggal sesuaikan dengan lingkaran, dan ya caranya sudah sering saya kasih tahu ya. Duplikat, kemudian combine seperti itu. Kemudian kan di combine itu ada yang misalkan mau dikosongkan di dalamnya atau di luarnya, itu kalian tinggal pilih-pilih aja dan sesuaikan dengan sesuai kebutuhan kalian aja. Ya caranya emang cukup simpel, tapi kalau belum terbiasa ya emang pasti akan sangat tricky sekali. Jadi untuk tool combine itu sangat membantu dan sangat menyenangkan ketika kita gunakan. Oke, tadi di bagian velg gua udah kasih tahu sedikit demi sedikit, meskipun dengan kecepatan 4 kali percepatan, karena
kalau misalkan satu persatu ya lumayan boring lah menontonnya. Nah, di sini lanjut ke bagian lampu dan lain-lain. Untuk di bagian lampu sama aja step by stepnya, kurang lebih seperti yang lainnya, tinggal untuk memberikan efek dari si reflektif atau si mika dari kaca lampunya itu, kalian tinggal duplikat warna dasar, kemudian kasih warna putih, diubah ke warna putih untuk hasil duplikatnya. Kemudian untuk opasitasnya kalian turunkan saja di angka 20-an, dan itu lakukan satu kali aja ya. Kemudian untuk lapis selanjutnya supaya lebih terlihat si lapisan kacanya, kan biasanya 2 lapis ya. Gua masih menggunakan warna putih dengan opasitas sedikit dinaikkan dari 20 ke 30 atau ke 40, itu tergantung dari eh, cahaya yang masuknya. Jadi kalian tinggal sesuaikan di area situnya. Dan ya kalau untuk di bagian lampu, dan biasanya gua kasih tutor yang seperti itu, ya tinggal kalian menggunakan warna putih untuk efek dari si mika kaca lampu tersebut ya. Menggunakan cara yang seperti itu aja. Karena ya apalagi ya. Pokoknya kalau kalian sudah bisa vektor si cermin, kalian contohkan kayak misalkan membuat vektor kacamata, ya tentunya kacanya menggunakan warna putih dan di opasitas. Ya begitu juga untuk di kendaraannya. Seperti ini ya, gue gunakan jadi duplikat menggunakan warna putih, opasitasnya disesuaikan, dan gunakan lagi warna putih dengan kecerahan yang dengan opasitas yang lumayan tinggi, dan ya tinggal di bentuk lah yang sesuai dengan pencahayaan yang tadi dibuat. Sisanya tinggal segmen saja. Dan kalau untuk di bagian lampu lainnya menggunakan step yang sama, kemudian kita akan lanjut ke bagian ban dan juga kaca. Di sini gua mulai dari bagian ban karena udah ya bagian ban kasih warna cerah satu aja, kemudian sesuaikan dengan pencahayaan. Kemudian di sini lanjut ke bagian kaca. Untuk di bagian kaca tentunya menggunakan warna putih, dan di sini gua bantu dengan ini apa namanya, bentuk persegi panjang yang dikasih sesuai kemiringan lah, kemiringan dari si kaca mobil tersebut. Kemudian kita gabungkan, pilih yang urutan kedua, dan sisanya tinggal segmen aja. Nah seperti itu ya. Dan juga jangan lupa gabungkan lagi. Kemudian untuk di bagian belakang menggunakan cara yang sama, yaitu persegi panjang. Dan di sini untuk di bagian cara supaya si kaca mobil itu lebih terlihat realistis, kalian bisa menggunakan warna putih yang dikasih gradasi ya. Untuk gradasinya tentu putih ke hitam, atau untuk bagian putihnya itu kalian bisa opasitasnya dinolkan. Nah bisa menggunakan cara seperti itu juga. Nah seperti ini nih, gua contohkan untuk penggunaan yang namanya gradasi. Nah kalian gunakan gradasi warna hitam dan juga warna putih, tinggal sesuaikan dengan arah cahaya yang datang. Nah seperti itu ya contohnya. Dan untuk hasil akhirnya seperti ini.